Pembahasan soal PPAD IPA tahap 2 dari Kabupaten Sleman. Mari kita belajar bersama di sini ya. Yang nomor 1, ini ada pengukuran volume material. Nah, yang namanya material atau benda yang tidak beraturan dapat diukur volumenya dengan menggunakan alat seperti ini. Ada gelas ukur diisi dengan air, di sini menunjukkan angka 50. Kemudian benda ini dimasukkan ke dalam gelas ukur ini yang berisi air, sehingga ternyata menunjukkan angka 90. Sehingga selisihnya di sini atau airnya itu naik 40 cm kubik. Maka volume perubahan air di sini itu sama dengan volume dari 3 buah benda tersebut, yaitu 40 cm kubik. Maka kita bisa mencari volume sebuah benda atau material sama dengan 40 dibagi 3 cm kubik. Maka hasilnya sama dengan 13,3 cm kubik. Gampang ya? Jadi jawabannya yang benar adalah D. Kita lanjut nomor 2. Nah, perhatikan ini ada air yang berada di gelas P. Dituangkan ke botol Q. Ini dituangkan ke sini. Maka apa yang terjadi? Nah, jawabannya itu adalah 1 dan 3. Perhatikan, nanti airnya akan mengisi botol B seperti ini dan menyerupai botol Q. Kemudian volumenya tetap 200 ml. Perlu diketahui bahwa sifat zat cair itu adalah bentuknya berubah dan volumenya tetap. Jadi bentuknya ini menyerupai tempatnya. Kalau pindah ke Q maka bentuknya seperti botol Q. Sedangkan volumenya tetap 200 ml tetap 200 ml. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Sebuah lilin menyala seperti gambar. Terdapat di sini 3 perubahan materi. Yang pertama, sumbu lilin terbakar. Sumbu terbakar terbentuk zat baru, yaitu apa di sini? Abu ya, abu atau karbon. Maka perubahan yang demikian disebut perubahan kimia. Perubahan kimia. Sedangkan perubahan yang tidak terbentuk zat baru, ini tidak terbentuk zat baru, maka perubahan yang demikian namanya perubahan fisika. Nah, jadi lilin meleleh hanya perubahan wujud saja, dari padat berubah menjadi cair. Dan juga lilin membeku kembali, maka hanya perubahan wujud dari lilin yang berwujud cair kembali menjadi berwujud padat tanpa ada zat baru yang dihasilkan. Sehingga yang benar adalah sumbu lilin terbakar perubahan kimia, lilin meleleh perubahan fisika, lilin membeku perubahan fisika. Soal nomor 4. Dari soal diketahui pada proses pembuatan tapit ini dibutuhkan ada besi. Ini besi. Itu masanya, masa pertama ya, benda pertama besi, yaitu 2,1 kg. Kemudian kalor jenis besi yaitu 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian suhunya yaitu 120 derajat Celcius. Nah, besi ini dimasukkan ke dalam air yang masanya 1 kg, massa 2 ya. Kemudian kalor jenis air C2 adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian suhu airnya itu adalah 22 derajat Celcius. T2 22 derajat Celcius. Nah, pada saat besinya sudah masuk tenggelam tuh ya di sini. Nah, maka di sini akan yang suhunya tinggi yaitu besi akan melepas kalor ke air. Sehingga suhu besi turun dan suhu air naik sehingga mencapai keseimbangan
yaitu suhu TC, suhu campuran. Yang ditanyakan berapakah suhu campurannya? Nah, kita bisa menggunakan rumus asas Black namanya ya, di mana kalori yang dilepas itu besarnya sama dengan kalori yang diterima. Siapa yang melepas? Yang melepas adalah benda yang suhunya tinggi, yaitu besi. Nah, ini besi melepas, sedangkan air menerima kalor. Rumus Q, karena di sini terjadi perubahan suhu, maka M dikali C kali delta T. M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. M1 2,1 dikali C1 450 dikali delta T1 20 dikurangi TC sama dengan M21 dikali C2 4200 dikali delta T2. Ini dari suhu campuran TC dikurangi 22 derajat Celcius. Kalau lebih memahaminya seperti ini. Nah, jadi yang melepas kalori itu dari 120 menjadi suhu campuran, kemudian yang menerima kalori itu dari 22 sampai suhu campuran. Maka ini perubahan kalorinya, yang melepas 120 dikurangi TC, yang ini ya. Kemudian yang ini TC dikurangi 22, itu yang menerima kalor. Kemudian kita selesaikan perkalian ini 2,1 kali 450 itu 945 dikali dalam kurung 120 dikurangi TC sama dengan 4200 dikali TC dikurangi 22. Lalu kita jabarkan dengan cara seperti ini. 945 kali 120 113 400 dikurangi, ini dikalikan dengan yang ini 945 TC sama dengan, sama seperti itu, yang ini 4200 dikali TC, 4200 TC dikurangi yang ini dikalikan yang belakang, itu sama dengan 92400. Kita selesaikan dengan cara mengelompokkan suku yang sejenis. Jadi yang ini dengan yang ini digabungkan menjadi, ini di ke kanan menjadi tambah, jadi 4200 ditambah 945 saya taruh di kiri sama dengan 5145 TC sama dengan yang ini negatif 92400 pindah ke kiri menjadi ditambah, jadi ini ditambah 92400 saya taruh di kanan menjadi 205.800 sehingga TC sama dengan 205.800 dibagi 5145. Jadi TC sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi jawabannya 40 derajat Celcius. B. Soal nomor 5. Di bawah ini ada gambar patung. Kemudian patung tersebut ini terbuat dari marmer. Nah, marmer itu tersusun dari kalsium karbonat CaCO3. Nah, patungnya itu diganti. Kenapa? Karena yang asli sudah rusak oleh hujan asam. Jadi, ada reaksi antara kalsium karbonat dengan hujan asam itu mengandung asam sulfat atau asam nitrat. Maka sebagian marmernya itu akan bereaksi dan berubah menjadi senyawa lain, sehingga senyawa yang semula kalsium karbonat sebagian sudah berubah menjadi senyawa lain, maka sehingga masanya menjadi berkurang. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh ilmuwan menggunakan eksperimen sekeping marmer yang masanya 5 gram dimasukkan ke larutan cuka selama 3 malam. Nah, keesokan harinya itu kepingan tersebut diambil dan dikeringkan. Nah, massa kepingan marmer itu nanti akan menjadi kurang dari 5 gram. Kenapa?
karena sebagian dari marmer itu akan bereaksi dengan larutan juga membentuk senyawa lain ya. Senyawanya apa itu? Ya kalsium asetat ya, sehingga marmernya tadi kalsium karbonat yang tidak bereaksi dengan cuka masih ada karena tidak semuanya habis bereaksi biasanya ya. Nah, sehingga masanya itu kurang dari massa semula. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 6. Perhatikan ini ada model beberapa molekul. Nah, model molekul unsur dan model molekul senyawa yang benar adalah yang namanya molekul unsur ini gabungan dari atom yang sejenis. Yang mana yang sejenis? Nah, ini sejenis berarti miliknya Ubay dan miliknya Salma. Ubay dan Salma molekul unsur. Jawabannya adalah C. Sedangkan yang Amir dan Inayah karena ini adalah terbentuk dari gabungan beberapa atom yang berbeda jenis, namanya molekul senyawa. Selanjutnya nomor 7. Nah, ada kelompok siswa ini melakukan percobaan tentang hukum Newton. Hukum Newton kedua tentang percepatan. Nah, kelompok tersebut itu mengubah massa ya, mengubah massa kereta yang menuruni papan. Jadi ini massanya diubah-ubah. Pertama massanya 0,5 kilogram, kemudian 1, kemudian 1,5, kemudian 2. Kemudian kereta yang digunakan ditarik menggunakan gaya yang tetap. Jadi ini F-nya itu sebagai gaya ya, gaya tetap. Nah, sehingga diperoleh hasil percobaan percepatannya seperti ini. Perlu diketahui hukum kedua Newton tentang percepatan yaitu A sama dengan F dibagi M. Nah, dari rumus ini kita peroleh A dengan F itu berbanding lurus, sedangkan A dengan M berbanding terbalik. Artinya, kalau massanya bertambah, maka percepatannya berkurang. Jadi ini massanya bertambah, percepatannya menjadi berkurang. Nah, kelompok tersebut kemudian membuat beberapa kesimpulan. Perhatikan kesimpulannya. Manakah kesimpulan yang benar? Yang nomor 1, percepatan bertambah seiring dengan pertambahan massa. Salah, karena percepatan dengan massa itu berbanding terbalik. Jadi yang benar yang pernyataan 2. Yang ketiga, gaya yang bekerja pada percobaan tersebut 0,6 Newton. Nah, kita bisa hitung dengan rumus A sama dengan F per M atau F sama dengan M dikali A. Tinggal dikalikan saja massa dikali percepatannya. Diperoleh gaya sebesar nanti sama dengan 0,6. Kita cek ya. Massanya 0,5. Setengah dikali percepatannya 1,2. Sama dengan 0,6. Atau yang mudah 1 dikali 0,6 sama dengan 0,6. Oke, yang nomor 3 benar. Kemudian yang nomor 4, pernyataan 4, percepatan benda tidak dipengaruhi oleh massa. Yang benar percepatan tergantung oleh gaya dan massa. Jadi nomor 4 salah. Maka jawaban yang betul adalah 2 dan 3. C jawabannya. Berikutnya soal nomor 8. Nah, perhatikan beberapa material bangunan. Ada semen, batu bata, cat tembok, dan pasir. Nah, Parto seorang pekerja pada sebuah proyek bangunan. Pak Parto mampu melakukan usaha maksimal 2.500 joule. Usaha maksimalnya 2.500 joule. Untuk membawa benda ke lantai 2 yang tingginya
4 meter. Jadi perpindahannya itu 4 meter. Nah, material bangunan yang mampu dibawa Pak Parto menuju ke lantai 2 dalam sekali usaha adalah, ingat, usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, sehingga gayanya maksimal adalah W per S sama dengan 2500 Joule dibagi 4 meter sama dengan 625 Newton. Jadi maksimal gayanya 625 Newton. Nah, yang manakah yang menimbulkan gaya yang maksimal 625 Newton? Apakah A, 2 sak semen? Maka gaya dari jawaban A, 2 sak semen itu sama dengan, ingat, F sama dengan M kali G. Sama dengan masanya, masa semen 50 dikali 2, masanya 100 dikali gravitasinya 10. 1000. Kelebihan ya, jadi salah. Kemudian yang B, F sama dengan massa 3 karung. 3 karung pasir. 3 kali 25 itu 75 dikali 10 sama dengan 750. Sudah kelebihan. Kemudian yang C, F sama dengan M massa 10 ember cat. 10 kali 1 embernya 5 kg jadi 50 kg dikali gravitasinya 10, 500 Newton. Oke, betul ini ya. Jadi kurang dari atau sama dengan 625. C jawaban yang betul. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan beberapa fenomena alam berikut. Fenomena alam yang disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya atau rotasi adalah, langsung aja ya, ini nomor 1 betul, pergantian atau perubahan siang dan malam. Kemudian kalau perbedaan lamanya waktu siang dengan malam itu adalah akibat revolusi, salah. Kemudian yang ketiga, gerak semu harian benda langit dari timur ke barat. Oke, betul. Ini misalnya matahari terbit dari timur kemudian bergerak ke barat, begitu ya. Jadi jawabannya B, 1 dan 3. Selanjutnya nomor 10. Nah, seorang pegawai toko sembako bekerja mendorong peti berisi sembako yang beratnya masing-masing 600 Newton ke atas mobil pick up ini. Untuk memudahkan pekerjaannya, pegawai tersebut menggunakan bidang miring. Nah, ini ya. Kemudian pengantar berikutnya menggunakan truk, namun pegawai tersebut menjadi kesulitan untuk menaikkan peti-peti sembakonya karena tinggi bak truk lebih tinggi. Jadi kalau pakai pick up ini 50 cm, namun setelah yang kedua ini pakai mobil box ya, ini tingginya 75 cm, jadi mengalami kesulitan. Nah, beberapa alternatif cara dilakukan oleh pemilik toko dan pegawai tersebut yaitu, nah, yang manakah cara yang paling tepat yang dapat dilakukan? Nah, kita bisa cari dengan rumus menggunakan rumus pada bidang miring. Perhatikan pada bidang miring itu unsurnya ada. Yang ini ada W, ini W, berat beban. Kemudian yang ini adalah F, gaya kuasanya. Kemudian yang ini panjang ini, bidang miringnya ini panjang bidang miring atau kita simbolkan dengan S. Kemudian yang 50 cm ini tingginya bidang miring atau H. Jadi dari 4 besaran ini kita bisa rumuskan bahwa keuntungan mekanik bidang miring itu perbandingan antara W dibanding F atau sama dengan S
dibanding H. Nah, itu ya. Ini perbandingannya. Kita bisa tuliskan menjadi, kalau dikalikan silang, W kali H, WH sama dengan F dikali S, FS, WH, FS. Jadi kita pakai ini. Nah, kedua ruas ini harus sama. Misal, B-nya itu adalah 600 Newton. 600. Kalau dikalikan dengan H, tingginya 50, sama dengan F-nya 150 ini. Kemudian dikali dengan S-nya, panjangnya, bidang miring 200. Hasilnya akan sama, yaitu 30.000. Nah, kemudian kalau tingginya bidang miring itu diganti, jadi tingginya diubah menjadi 75, jadi yang diganti adalah H-nya, ini diganti dengan 75, maka supaya seimbang kembali harus diubah besaran yang lain. Nah, apakah dengan menambah satu lagi pegawai dengan gaya dorong 75 Newton? Kita lihat bersama-sama. Saya tuliskan lagi yang tadi di sini, WH sama dengan FS. W-nya adalah 600, H-nya adalah 75 sekarang ya. Kita tuliskan 75 sama dengan F-nya tadi 150 dikali S-nya 200 cm. Jadi ini tetap sampai sana 200 cm. Kalau kita kalikan sekarang ini menjadi 45.000. Ini sama dengan 30.000. Tidak seimbang. Nah, supaya sama kanan dan kiri, maka kalau yang mau disamakan adalah bagian yang kanan, harus ditambah. Apakah F-nya ditambah atau S-nya ditambah supaya imbang dengan yang kiri. Atau kalau mau disamakan dengan yang kanan, maka yang kirinya bisa diganti. Apakah W-nya dikurangi karena hanya tetap 75 cm. Nah, untuk yang pernyataan nomor 1 ini menambah satu pegawai lagi dengan gaya dorong 75 Newton. Nah, semula gaya dorongnya itu atau F-nya itu 150 ya, jadi tepat ini ditambah. Nah, ditambah berapa? Coba kita cek kalau ditambah 75 apakah sudah sama kanan kiri. Nah, yang sebelah kiri 45.000 ya, sama dengan yang sebelah kanan F-nya diganti 150 ditambah 75 sehingga 225 dikali 200. Ternyata hasilnya sama dengan 45.000. Sama ya, jadi benar. Oke, kemudian yang kedua, dengan mengurangi W. Nah, mengurangi berat peti. Yang semula 600 diganti menjadi 450. Berarti yang sebelah kanan tetap, yang sebelah kanan 30.000 ya. Yang diganti sebelah kiri, W-nya 600 diganti 450 dikali dengan 75 hanya. Jadi kita kalikan ini hasilnya 33.750. Jadi tidak sama ini dengan 30.000. Maka yang jawaban 2 salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, mengganti papan lintasan bidang miring dengan papan yang panjangnya 300 cm. Jadi mengubah S-nya ditambah dari 200 ditambah menjadi pada akhirnya 300. Berarti yang sebelah kiri tetap
45.000. Yang sebelah kanan sama dengan 150 diganti S-nya diganti 300. Hasilnya sama dengan 45.000. Sama ya. Jadi nomor 3 betul. Yang nomor 4 mengganti pegawai lain yang memiliki gaya dorong 200, berarti mengganti F-nya mengganti menjadi 200, berarti sama dengan menambah 150 diganti menjadi 200, berarti yang sebelah kiri sama, yaitu 45.000. Yang sebelah kanan F-nya diganti 200, S-nya tetap 200 cm. Yang ini F-nya ini ya, yang ini S-nya, panjangnya bidang miring 200 cm. Hasilnya ternyata tidak sama, yang ini baru 40.000, jadi salah. Maka jawaban yang betul adalah 1 dan 3.